Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai ayat 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara dan saudari, apa yang Yesus maksudkan dengan memberi nama batu karang kepada Petrus? Yesaya bab 28 ayat 12 berbunyi, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Setiap orang Kristen akan mengatakan bahwa teks ini ditujukan kepada Yesus Sang Mesias, fondasi dan yang membangun Yerusalem baru, umat kudus baru, dan kerajaan Allah baru. Namun Yesus tidak menyatakan teks ini untuk dirinya sendiri. Yesus menunjuk teks ini untuk Simon Petrus. Selain Yesaya bab 28, juga dari Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yesus juga tidak menunjuk teks ini untuk dirinya. Menurut Kisah Para Rasul, Petrus mengutip ayat ini di hadapan Sanhedrin, dan Petrus mengutip teks ini untuk menunjuk pada kebangkitan Kristus. Hanya dalam Yesus dan melalui Yesus kita dapat diselamatkan. Demikianlah kesimpulan Petrus. Di Kaisarea Filipi, Yesus menyebut nama batu untuk Petrus. Saudara dan saudari, dalam khotbah di bukit, Yesus membandingkan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, yang akan hancur ketika datang hujan dan banjir, dengan orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu, yang rumahnya tidak akan hancur ketika datang hujan dan banjir. Saudara dan saudari, apakah Yesus bersikap bijak dengan memilih Petrus dan memberinya otoritas ilahi? Banyak hal yang dilakukan Petrus berseberangan dengan kehendak Yesus. Ketika Yesus datang kepada para muridnya dengan berjalan di atas air, Petrus awalnya menampakkan iman yang kuat, yakni dengan berjalan di atas air. Namun kemudian Petrus segera goyah. Karena keraguannya, Petrus ditegur Yesus, "Hai orang yang kurang beriman." Yesus juga pernah menegur Petrus, "Nyala engkau iblis, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Petrus juga menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara dan saudari,
Petrus juga pernah bertentangan dengan Paulus dalam Galatia bab 2 ayat 11. Ketika Kefas datang ke Antiokhia, aku menentangnya karena ia salah. Petrus imannya seperti batu karang, tapi kadang tidak konsisten menghadapi tekanan manusia. Saudara dan saudari, pada hari ini kita merayakan Santo Petrus dan Santo Paulus. Santo Petrus, saksi pertama dari kebangkitan Yesus, dan Santo Paulus yang terakhir. Keduanya saling melengkapi, saling membutuhkan, dan saling mendukung. Masing-masing memiliki pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Masing-masing juga memiliki misi yang unik dan langgeng, serta penting bagi seluruh gereja. Saudara dan saudari, Petrus dan Paulus bukanlah Superman, bukanlah manusia yang sempurna. Maka marilah kita juga tidak terlalu gelisah, marah, kecewa, ketika melihat para pemimpin gereja ada yang tidak setia atau tidak konsisten. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan gereja, bahkan dalam situasi buruk sekalipun. Mari kita tetap dalam satu bahtera, dalam satu kasih. 21 abad gereja Katolik tetap berdiri. Gereja Katolik berdiri di atas kesaksian Santo Petrus dan Santo Paulus yang tidak pernah akan berakhir karena adanya kelemahan manusia. Kita merayakan Santo Petrus dan Santo Paulus guna memberikan penghormatan dan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan yang telah memilih mereka dan menganugerahkan kekuasaannya sendiri kepada mereka. Santo Petrus dan Santo Paulus mengimani Yesus, mewartakan Yesus, dan memberi kesaksian tentang Yesus sampai akhir hidup mereka. Saudara dan saudari, semoga kita juga setia kepada Yesus dan Gereja Katolik sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.